Oke, kita mulai saja dengan saya host Richard Basari dan rekan saya. Sina Sulaiman. Oke. Jumpa lagi dalam Korosi Indonesia. Oke, baik. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Oke, selamat pagi Bu Sur, Pak Koko, dan Pak Rizal. Pagi. Pagi semua. Semangat pagi. Semangat. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih, karena topik kita adalah dasar korosi, pengenalan korosi untuk umum. Mungkin kita pengen nih, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan atau Bapak Ibu bisa ceritakan background mungkin dari pendidikan Bapak Ibu, lalu bekerja di mana dan mengapa bekerja sekarang bisa berkaitan dengan corrosion. Ya, mungkin bisa silakan Pak, mulai dari Pak siapa? Dari Bu Sur dulu kali. Ya. Ladies first. Kirain yang paling ini senior gitu. Bukan paling tua ya, paling senior ya. Paling senior, lebih halus gitu, paling senior. Oke, baiklah, selamat pagi semua. Nama saya Suryani. Saya dulu pernah kuliah di Teknik Metalurgi Universitas Indonesia. Dan saya bekerja sebelumnya di Total IP Indonesia dan sekarang di Pertamina Hulu Mahakam. Oke. Lanjut mungkin Pak Kuku. Kuku ya, nama saya Kuku Suroyoyo. Background saya sama seperti Bu Sur, metalurgi, ya UI. Cuman sedikit lebih senior kata Bu Sur. Saya masuk tahun 80, keluar tahun 85. Jadi pada waktu itu ya pas banget 5 tahun pendidikannya. Beda dari sekarang ya. Sekarang kan cuma 3,5 tahun, dulu 5 tahun. Oke. Ya, kemudian saya juga mulai berkecimpung khusus di bidang korosi waktu masuk Sanfik tahun 1993. Jadi udah 27 tahun ya. Dan mulai dengan international exposure di tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun sampai sekarang. Saat ini saya berkedudukan atau bekerja base-nya di Malaysia di Subang Jaya. Tepatnya di sana ada workshop untuk encapsulation, control lines encapsulation, atau injection line juga ada, juga bisa. Ya, saya kira-kira seperti itu background saya secara ringkas. Wow, cukup lama ya pengalamannya. Tuh tahun segitu saya masih SD itu kan. Pak Kuku yang udah. diomongin nanti ya, bedanya. Pak Kuku. Tahun umurnya Pak Kuku. Iya. Pak Kuku mulai kuliah saya belum lahir itu, Bu. Kalau sorry tadi Basur udah berapa tahun jadi total experience? Kalau Pak Kukun tadi dari lumayan lama ya. 27 tahun kalau Pak Kuku tadi ya. Iya. Saya plus minusnya jauh banget lah sebenarnya. Saya baru 20 tahun pengalaman. Wah. Itu belum termasuk yang 7 tahun di Caterpillar. Jadi sama dong. Oh, enggak, lebih lagi berarti Pak Kuku kan. Oke. Jadi 27 tambah 7 lagi, 34 tahun lah total pengalaman. Itu kalau durian itu udah berapa kali panen itu, Pak? Extraordinary ya. Oke, mungkin lanjut Pak Rizal. Oke, baik, terima kasih Pak Richard dan Pak Sina yang sudah menginisiasi program ini bagus sekali. Highly appreciate lah untuk semua ini. Oke. Perkenalkan, saya Rizal Tresna Ramdhani. Jadi saya orang apa ya? Katanya orang Padang tapi saya orang Sunda. Orang Sunda asli.
Oke, jadi memang saya cinta kimia gitu ya. Saya dimulai dari analis kimia. Jadi di Bogor saya jadi sekolah analis kimia. Terus kemudian saya lanjut kimia di Erlangga di Surabaya. Terus itu saya dinasibkan dalam waktu yang sama saya double. Jadi saya UMPTN 2 kali waktu itu. Jadi saya double juga teknik kimia ITS. Jadi saya beda 2 tahun. Terus kemudian alhamdulillah dua-duanya lulus alhamdulillah. Jadi Masya Allah, hebat banget ya. kimia Erlangga sama teknik kimia ITS kuliah double beda 2 tahun alhamdulillah dua-duanya lulus dan dulunya tepat waktu gitu ya. Terus Saya baru tahu kemudian nih, double degree nih. terus setelah itu saya gabung dengan Astra Group. Jadi tahun 2002 saya gabung Astra Group. Memang saya direkrut untuk surface treatment engineering. Jadi semua surface treatment untuk di otomotif. Jadi kita mulai dari electroplating, vacuum metallizing, physical vapor deposition, painting dan seterusnya gitu ya. Cuman passion saya mengatakan wah saya kayaknya nggak di otomotif karena otomotif itu lebih ke rutinitas gitu ya, hari-hari delivery berapa, reject bagaimana dan seterusnya. Akhirnya saya lanjut ke magister di metalurgi UI dan di sini saya wawasan lebih terbuka. Terus kemudian terutama lebih mainly di oil and gas ya, painting di oil and gas. Terus 2011 saya gabung International Paint sebagai Country Technical Service Manager di International Paint. Jadi role saya sampai sekarang tuh sudah 8 tahun. Jadi saya pegang country untuk Technical Service Manager. Terus, nah di sini juga saya lebih terbuka tentang requirement project apa sih gitu ya yang berkaitan dengan corrosion yang diperlukan. Nah dalam hal ini sertifikasi. Jadi saya di International Paint ini di encourage untuk saya mengencourage diri dan mengencourage tim untuk dapat sertifikasi. Jadi ketika saya masuk International Paint saya masih nggak punya sertifikasi karena memang dulu kan di pabrik nggak perlu seperti itu gitu ya. Yeah. Terus saya lanjut sertifikasi NES level 1, level 2, level 3 dan alhamdulillah saya 7 bulan tuh bisa dapat semua itu. Jadi level 1, level 2, level 3 tuh 7 bulan. Saya dapat level 3 tuh Januari 2013. Nah, kemudian saya berusaha untuk lebih ke individual goals ya. Jadi saya bilang harus jadi instruktur. Akhirnya alhamdulillah 2017 saya approve oleh NES Headquarter untuk jadi instruktur untuk coating inspector program. Jadi sejak 2017 saya jadi NES instructor untuk coating inspector program. Mungkin itu perkenalannya. Jadi total pengalaman berarti 18 tahun ya, sedikit di bawah Busur lah, 18 tahun saya. Kalau dilihat Pak Rizal ini kayaknya ada passion ngajar juga nih ya Pak ya. Jadi kayak sepertinya senang menjelaskan. Di role sehari-hari juga saya di company ya, memang ternyata saya mungkin 40% saya ngasih training jadinya gitu ya. Gitu. Jadi memang terus kemudian saya juga diminta oleh Muridin dan Pak Joni juga untuk ngajar juga. Jadi saya ada kelas juga di metalurgi UI untuk yang kelas khusus gitu. Jadi ya memang bagian dari passion saya sih yang ngajar lah, seneng lah gitu aja. Mungkin itu ya perkenalan dari saya. Oke. Mas Sina? Itu kalau nggak salah Pak Rizal itu satu-satunya NES instructor di Indonesia ya Pak ya? Dari Indonesia? Ya betul Pak, jadi begini, sebenarnya kalau saya mengatakan bukan berarti yang lain nggak bisa, cuman yang lain mungkin nggak ada passion ke situ, nggak ada kesempatan. Nah kebetulan kalau saya ada passion ke situ, kemudian kesempatannya saya buat gitu loh. Karena memang tidak mudah juga untuk jadi instruktur, jadi kita harus apply, terus mereka review profil kita, terus setelah mereka approve, baru kita dikasih kesempatan untuk tes. Nah waktu itu pun yang batch saya itu 64 orang seluruh dunia itu, yang lulus 24. Jadi memang ya ada ini juga ya, ada sesuatu yang harus kita persiapkan juga sih untuk itu gitu. Jadi ya kebetulan baru satu orang, yang lain mungkin besok lah atau minggu depan atau tahun depan insya Allah. Insya Allah. Usul Pak nanti. Ya siap. Oke. Mungkin itu Pak dari saya ya. Silakan Pak Sina pertanyaan selanjutnya. Iya, ini pertanyaan selanjutnya mungkin kita mulai masuk ke soal korosi. Tapi ini kayaknya saya mau
Coba ngasih tantangan nih. Kan kalau di luar itu wawancara tuh jadi dia ada suka ditantang untuk menjelaskan korosi ke eh, orang yang berbeda-beda apa namanya tingkatan gitu. Saya mungkin Atau anak 12 tahun. 12 tahun kayak itu gitu. kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Iya. Saya mungkin kalau ke Basur kan mungkin punya anak ya. Kira-kira gimana ya menjelaskan soal korosi itu ke anak gitu. Eh, Kira-kira gimana tuh Mbak Sur? Itu susah-susah gampang. Jadi banyak Menarik, susahnya dibanding gampang ya. menarik pertanyaannya menarik. Betul. Kalau kita ngomongin korosi mungkin kalau ditanya sama anak-anak saya tuh, "Mami itu kerjanya apa sih, Mam?" Korosi. Korosi itu apa sih? Nah, itu yang menarik kan, kayak jawab antara ibu dengan anak gitu mengenai sesuatu yang agak di luar ini. Jadi kalau saya jelasin misalnya dengan contoh langsung real gitu loh. Kamu ngelihat ada, misalnya kita bilang ada barang, karena kalau korosi itu kan secara generalnya kita bilang adalah degradasi dari material. Whatever materialnya, mau dia metalik, non metalik, kita pun sebenarnya kalau mau diomongin mengalami korosi, sebagai manusia kita mengalami korosi sepanjang waktu. Dan itu adalah suatu proses yang alami. Jadi kalau ngobrol ke anak-anak, nah contohnya nih, mami nanti jadi tambah tua. Habis itu berarti mami mengalami degradasi step by step. Mami bilang. Dan untuk membuat degradasinya berhenti atau dikontrol, ya ada misalnya olahraga, mesti istirahat yang cukup dan lain-lain. Itu salah satu yang coba saya korelasikan antara korosi di real nanti di pekerjaan sehari-hari dengan korosi yang memang berlangsung di kehidupan kita, dan itu masuklah kehidupan kita sehari-hari ada korosi gitu. Nah itu yang lebih kelihatan. Oh iya ya Mah ya aku bilang. Nah kalau kita ngobrolin lagi misalnya ke barang, misalnya saya selalu bilang, ini misalnya tas kamu dibeli masih bagus kan, baju masih bagus, tapi dengan berjalannya waktu itu mengalami penurunan, misalnya ada yang rusak, ada yang mungkin karena dipakai sering kena hujan jadi lapuk. Itu sebenarnya adalah proses korosi kita bilang. Mungkin saya nggak tahu apakah akhirnya dia paham apa enggak, tapi mantuk-mantuk sih gitu. Iya, oke. Kayaknya itu udah cukup general ya. Mungkin nih yang menganjak ke level 2-nya lah. Kira-kira Pak Kuku nih Pak bisa bantu nggak nih Pak untuk yang korosi? Dan sebenarnya korosi itu kan apa ya? Pasti dialami oleh semua orang gitu. Mungkin yang untuk Pak Kuku bisa detail misalnya ke mahasiswa gitu. Kira-kira korosi itu apa sih sebenarnya gitu? Iya. Mungkin kalau korosi dijelaskan ke mahasiswa langsung ke mengarah ke logam ya. Semua logam kan pasti akan terkorosi dalam kondisi tertentu, sampai yang platina, emas pun akan terkorosi dalam lingkungan tertentu. Mungkin yang perlu dijelaskan ke mereka pasti sudah tahu apa artinya oksidasi. Itu yang merupakan proses utama degradasi material tersebut dalam proses reduksi dan oksidasi. Jadi oksidasi ini yang akan merusakkan logam tersebut. Oksidasi ini nggak hanya dalam bentuk oksida, tapi juga bisa dalam bentuk unsur-unsur lain, senyawa-senyawa lain seperti sulfat, fosfat, sulfur, dan lain-lain. Saya kira Jadi intinya ada interaksi dengan lingkungan kali ya Pak ya, antara mungkin suatu bahan itu interaksi dengan lingkungannya. Ya. Dan juga ya tadi melibatkan reaksi elektrokimianya. Nah untuk Pak Rizal, ini kan Pak Rizal kan
banyak bersentuhan juga sebelumnya dengan barang-barang yang dipakai di orang gitu kan. Mungkin saya sendiri gitu sering mengalami ya kayak kadang-kadang kita mengalami kemacetan dan ternyata ada kendaraan itu gagal, itu bisa entah patah as atau saya rasa itu sedikit tidak bisa juga terkait dengan korosi kan Pak. Jadi kira-kira misalnya nih ya untuk orang-orang kayak misalnya driver atau apa, bagaimana ya caranya untuk memberikan awareness kepada mereka tentang korosi ya? Bu Sur sama Pak Kuku tadi sudah cukup menjelaskan dengan sangat gamblang sebetulnya ya ke lawan bicara kita yang tidak mengerti sama sekali dengan korosi atau ke mahasiswa gitu ya. Mungkin saya sedikit tambahkan aja. Jadi prinsipnya adalah memang kalau kita bicara fokus di logam, memang ini adalah proses perusakan logam akibat reaksi lingkungannya dengan logam tersebut gitu ya. Jadi sehingga akan terjadi degradasi, penurunan kekuatan dan seterusnya. Nah, memang ini sebetulnya adalah kalau orang kita bilang itu adalah sudah takdir. Kenapa? Karena sebetulnya semua logam itu hampir semua logam ya, kita tidak bicara logam mulia, ditemukan di alam itu dalam bentuk ore, dalam bentuk biji gitu ya, which is itu bentuknya adalah oksida. Terus kemudian kita ekstrak logam itu sehingga menjadi logam itu sendiri, kemudian kita bentuk proses forming, mau dibuat plat, mau dibuat pipa, mau dibuat besi siku dan seterusnya. Nah, ketika prosesnya terus berlangsung, maka dia akan berusaha untuk mengubah kondisinya menjadi kondisi semula. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita tambahkan. Jadi memang ini adalah satu proses untuk mengembalikan dari kondisi tidak stabil menjadi stabil, which is ketika ditemukan di alam dalam bentuk ore, dia stabil, dia akan tetap seperti itu sampai hari kiamat nanti kalau kita tidak pernah eksplorasi. Dan dia kemudian kita eksplorasi, terus kemudian kita ekstraksi menjadi logam, kemudian dia akan mengubah kondisinya menjadi bentuk stabilnya, yaitu adalah bentuk oksida gitu ya, atau reaksi-reaksi lain ya, dalam proses korosi itu, sehingga dia menjadi stabil. Seperti itu kira-kira. Nah, terkait dengan tadi yang pertanyaan Pak Sina tanyakan, ketika ada satu kegagalan di satu fungsi tertentu, itu bisa disebabkan karena memang material selection-nya tidak tepat. Atau kemudian proses mitigasi atau proses proteksinya terhadap pollution juga tidak tepat. Dan yang paling penting adalah ini di proses desain, di proses awal. Kita bisa expect ini berapa lama. Ketika kita expect misalkan 20 tahun, 25 tahun, maka model proteksi apa, model mitigasi apa yang harus diaplikasi ke struktur atau peralatan itu, gitu loh. Jadi di proses desain itu pasti akan di-set pertama, ini akan diekspos atau akan digunakan untuk waktu berapa lama. Jadi ada namanya lifetime expectation gitu ya. Habis itu baru kemudian kita lakukan strategi bagaimana hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai usia itu. Sebelumnya tadi adalah kita tidak selection yang paling tepat. Mungkin itu Pak Sina. Oke. Terima kasih penjelasannya Pak Rizal. Mungkin untuk pertanyaan untuk Ibu Sur ini, Bu, biasanya kan kita dengar tuh, oh ya ini karena internal korosi. Terus lalu kita tahu Pak Rizal tuh banyak banget berurusan dengan external corrosion. Itu sebenarnya apa sih bedanya dan beda nggak cara pencegahan internal sama eksternal korosi itu? Silakan Bu Suryani. Terima kasih Kang Richard. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong internal atau external corrosion itu tergantung dari posisinya, kembali katanya in and out kan. Kalau internal itu terjadi berarti kalau kita ngomongin material metalik itu berarti di dalam pipanya sendiri atau di dalam vessel di internalnya yang langsung berhubungan dengan fluida yang akan kita alirkan terutama di oil and gas ya, misalnya minyak, gas atau ya water ya, dalam tanda kutip si produced waternya atau condensed waternya. Nah itu internal kita bilang. Nah kalau eksternal itu faktor yang mempengaruhinya adalah tetap juga dari tanda kutip eksternal dan terjadinya itu di luar dari pipanya. Biasanya sih kalau eksternal ya apakah yang mempengaruhi adalah atmosferiknya atau
mungkin soilnya dan lain-lain, tapi itu lebih ke faktor yang mempengaruhi eksternalnya. Kalau internal itu lebih ke corrosivity dari fluidanya sendiri. Perbedaannya mungkin untuk pencegahannya juga berbeda sebenarnya. Kalau kita ngomongin internal, mostly kita tergantung dari karakteristik dari fluidanya. Kita bisa menggunakan misalnya yang pertama pasti material selection ya, seperti yang dibilang oleh Kang Rizal. Yang nextnya mungkin setelah itu kita akan melihat apakah perlu mitigasi apa enggak berdasarkan si kondisi dari fluidanya. Apakah itu lebih ke chemical treatment, misalnya kita memberikan satu chemical ke dalam si pipa atau ke dalam, mostly pipa lah ya kalau dalam hal ini, sehingga mencegah korosi internal ya. Atau ya chemical treatment itu juga macam-macam ya, kita bisa ngomongin kondisinya tergantung lagi. Jadi kalau saya bilang sebagai corrosion engineer itu kayak dokter, harus tahu dulu nih penyakitnya apa. Kalau penyakitnya misalnya karena ada bakteri di sana, yang akan kita injeksikan di dalam itu adalah contohnya biocide, obatnya. Kalau kita tahunya dia adalah korosif dari fluida, berarti yang kita injeksikan inhibitor. Nah, kembali lagi kayak dokter, obatnya macam-macam. Sama-sama masalahnya corrosivity, tapi inhibitornya bisa beda-beda nantinya. Itu khusus untuk yang mengatasi corrosivity dari fluidanya sendiri. Nah, ini yang untuk mitigasi untuk yang internal corrosion. Yang lain sebenarnya ada lagi, tapi lebih ke misalnya cleaning untuk mencegah terjadinya deposition dan lain-lain. Itu macam-macam. Nah, kalau kita ngomongin eksternal, nah ini sebenarnya jagoannya si Kang Rizal sih. Kalau tadi internal dan eksternal ada Pak Kuku ya di material selection. Ya Kang Rizal tuh bagiannya coating, painting, cathodic protection, mungkin itu adalah beberapa metode untuk pencegahan korosi eksternal. Kalau kita mau, sorry Kang Richard, ya. Ya, gimana Bu? Kita mau menjelaskan lebih detail mengenai cathodic protection atau kita stop dulu kali ya di sini ya, cuma menjelaskan beberapa metode. Ya. Mungkin kita bisa satu topik lagi tuh Bu, kalau kita jelasin detail. Oke, thank you. Mungkin Pak Rizal mungkin mau nambahin untuk yang eksternal ya. Ya oke. Eksternal ya, jadi oke. Ini menarik eksternal. Jadi kita biasa menyebutnya tuh atmospheric corrosion gitu ya, karena memang ini ada interaksi antara struktur atau equipment yang kita punya dengan atmosfer. Nah, kalau di dunia coating tuh kita mengenal ISO 12944, di mana kita mencoba untuk mengklasifikasikan lingkungan gitu ya. Kenapa kita perlu klasifikasi lingkungan? Karena kita akan tahu corrosivity kategori dari lingkungan itu. Contoh misalkan, kalau kita menyimpan satu struktur di tengah laut, itu akan beda dampaknya bila kita menyimpan satu struktur di pegunungan atau di pedesaan atau di tengah kota. Nah, di standar itu mengklasifikasikan berdasarkan corrosion kategori. Kita menyebutnya ada C1, C2, C3, C4, C5, dan CX ekstrim ya. Nah, dari semakin tinggi C-nya berarti dia semakin tinggi corrosion kategorinya. Kemudian dari situ kita akan bertanya juga, ini berapa lama kita expect proteksi terhadap struktur ini. Itu kita ada low, medium, itu ada juga klasifikasi di situ, di mana waktunya adalah 2-5 tahun, terus kemudian 7-15 tahun, 15-25 tahun, dan di atas 25 tahun. Nah itu dari klasifikasi itu, maka kita akan menentukan satu jenis proteksi yang paling cocok apa gitu ya. Dalam hal ini coating misalkan, ini berapa sih thickness-nya, kemudian generik yang harus dipakai apa, terus kemudian tekniknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kita bicara eksternal, kita nggak akan lepas kita bicara bahwa memang kontribusi dari lingkungan terhadap struktur atau terhadap equipment yang kita punya, misalkan SOX, NOx, COX gitu ya, itu kaitannya dengan asam. Terus kemudian kita juga ada kandungan garam yang ada di airborne, di mana kalau kita di offshore itu kandungannya tinggi, sehingga akan menginisiasi
proses korosi lebih cepat. Jadi intinya adalah bahwa kalau korosi atmosferik, kita harus mengklasifikasikan, dicek mana nanti struktur itu akan berada, terus kemudian kita akan berapa lama struktur itu umurnya, baru kemudian kita akan tentukan kira-kira desain proteksi yang harus dilakukan seperti apa. Kira-kira mungkin seperti itu ya tambahannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk pendengar kita yang lain yang mungkin profesional, sebenarnya sering mendengar tadi bilang kata coating, atau pada umumnya kita bilang ngecat ya, ngecat atau ya coating. Nah sebenarnya kalau Pak bisa jelaskan dalam bentuk yang sederhana, apa sih alasan kita harus ngecat rumah, ngecat mobil itu harus dicat, atau kalau dalam industri itu dicat, apa sih sebenarnya alasannya Pak? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan sebetulnya. Jadi ini agak mendasar sebetulnya ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu definisi coating gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, coating adalah sebenarnya satu teknik pelapisan gitu ya. Pelapisan yang tujuannya adalah untuk memproteksi ya. Jadi memproteksi interaksi antara metal atau material lain dengan lingkungannya. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kita memproteksi material, itu bisa metal, bisa konkrit, bisa plastik dengan lingkungannya untuk memberikan satu mekanisme proteksi atau estetik. Nah, gitu ya. Jadi ada dua kata kunci di sini, untuk proteksi jangka panjang atau estetik, gitu ya. Nah, sebelum semua itu kita perlu lakukan namanya surface preparation, memastikan bahwa sesuatu menempel di substrat itu dia akan kuat. Jadi gitu ya. Kalau saya ulangi sekali lagi, ini adalah satu teknik memproteksi interaksi antara barang, dalam hal ini misalkan metal, konkrit atau plastik dengan lingkungannya, dengan tujuan untuk proteksi untuk tujuan waktu tertentu atau estetik. Jadi kalau kita bicara tadi Pak Richard bicara ngecat warna, mungkin itu estetik. Terus kemudian ngecat untuk proteksi di bangunan offshore misalnya, itu udah untuk proteksi. Seperti itu kira-kira ya. Pak mungkin Richard, ya. saya juga tambahkan ya. Ya, silakan Pak. Ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa lakukan apa-apa gitu. Kita nggak bisa lakukan proteksi, kita nggak bisa lakukan cathodic protection, kita nggak bisa lakukan inhibisi dengan inhibitor. Itu banyak lingkungan yang seperti itu, dan lingkungan ini sangat korosif. Misalnya lingkungan di bottom hole, di well, di sumur, di dasar sumur, itu lingkungan situ temperaturi tinggi kita dan kalau banyak H2S, misal H2S dan CO2, itu kita nggak bisa lakukan proteksi seperti itu. Pencegahan proteksi di lingkungan seperti ini satu-satunya adalah melakukan material selection. Kita harus memilih material apa yang tidak terserang korosi di lingkungan seperti ini sampai akhir dari life cycle-nya. Contoh lain adalah di misalnya heat exchanger. Tubingnya juga itu kita, terutama untuk yang di bagian dalamnya itu juga akan sulit untuk melakukan proteksi di situ. Atau di high temperature, misalnya di boiler, terutama di daerah yang superheating, itu juga kita nggak bisa lakukan proteksi apa-apa kecuali memilih material yang tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi dan lingkungan yang terjadi di situ. Korosinya macam-macam. Jadi
ada sulfidasi, night treating, oxidizing, itu macam-macam, dan pemilihan materialnya pun akan berbeda tergantung dari lingkungan pembakaran di high temperature tersebut. Jadi ada satu aspek lain di luar yang kita bilang internal dan eksternal, adalah lingkungan yang kita buat sehingga membuat material itu menjadi terkorosi. Saya pikir itu tambahan saya. Iya. Iya. Pak Kuk, Silakan, Pak Sina. iya, kayaknya Pak Kuk kan mungkin dari pengalaman lebih banyak ya Pak. Ya, terkait dengan material selection tadi Pak, seberapa banyak sih Pak Bapak menemukan kasus-kasus kegagalan karena kesalahan dari pemilihan material itu? Ada dua sisi. Yang pertama memang pengetahuan dari engineer itu sendiri pada saat menentukan material dengan kondisi yang tertentu. Jadi memang kalau di kedokteran, daerah yang kita hadapi ini kayaknya seperti jadi dokter super spesialis gitu ya. Sangat sempit tapi dalam gitu. Sehingga nggak semua orang bisa tahu material yang harus mereka pilih. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan dari lingkungannya. Misalnya di refinery. Refinery itu desain untuk sweet oil misalnya. Sehingga desain itu tidak dipersiapkan untuk sour oil. Pada saat mereka berubah, saya mau beli minyak dari misalnya dari Qatar yang sourness-nya tinggi, terus diproses di refinery itu, hancurlah refinery itu, akan banyak problem sekali. Itu karena perubahan proses atau bahan baku yang masuk di refinery tersebut. Jadi perubahan lingkungan, perubahan proses juga menentukan sini. Itu banyak terjadi di industri atau di industri upstream. Itu misalnya di reservoir dengan setelah produksi sekian lama, H2S-nya meningkat, sourness-nya meningkat karena entah itu karena prosesnya, entah karena ada perkembangan bakteri yang kita sebut SRB. Yes. Sulfite reduction bacteria. Iya, sulfite reduction bacteria. Karena ada pertumbuhan itu, nah itu juga akan memberikan bagian untuk terjadinya korosi di top surface facility-nya, top site-nya. Oke Pak, mungkin Pak Richard, pertanyaan berikutnya Pak. Oh, oke. Jadi terima kasih. Ini kita udah menginjak pertanyaan yang terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Sina ya. Nanti saya closing. Silakan Pak. Oke, jadi mungkin gini Pak. Ini kan kita hanya semacam memberikan introduction ya ke masyarakat ataupun ke teman-teman kita yang lain. Nah kira-kira nih dari Mbak Sur, terus dari Pak Kukuh dan dari Pak Rizal, ada nggak referensi rujukan yang direkomendasikan untuk teman-teman ataupun yang lain semuanya untuk bisa mungkin entah menggali lebih dalam ataupun mempelajari lebih detail. Mungkin kayak Mbak Sur juga kan banyak experience-nya kayak di, kalau saya nggak salah, di seperti top of line corrosion. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin nanti tertarik
belajar TLC, ada nggak sih referensinya yang bisa kita pakai, atau Pak Kuku terkait dengan material selection dan juga dari Pak Rizal dengan external coatingnya, kira-kira seperti itu Pak, Mbak Sur? Masuk jadi NES aja. Itu udah semuanya ya? Member NES. Ya, sebenarnya sih tadinya mau nanya, ini mungkin bisa dipotong ya. Tadi mau nanya, boleh nggak sih mempromosikan NES kalian? Jadi kalau kita mau jawabnya sebenarnya banyak. Boleh. Sebenarnya banyak resource yang ada di internet yang dengan perkembangan teknologi sekarang banyak sekali yang bisa dicari. Tapi kita juga punya yang biasa saya pakai selain ke international reference ya, misalnya ke NIST, ke ISO dan lain-lain. Di Indonesia sendiri kita sedang membangun satu networking untuk corrosion engineer di Indonesia. Ya notabene sebenarnya isinya juga bukan cuma yang ada di Indonesia Talk, tapi teman-teman kita, orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri pun berada di dalam komunitasnya kita ini. Jadi kita punya WhatsApp group juga yang cukup aktif membahas mengenai masalah teknis, dan selebihnya juga kita sedang membangun website dari NIST Indonesia yang harapannya nanti juga akan berisi semua informasi yang lebih aplikatif, yang tidak cuma di awang-awang tapi aplikatif dari yang berdasarkan best practices dan experience dari rekan-rekan yang sudah pernah bekerja di bagian corrosion ini. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat lebih lanjut. Tapi in any case, kalaupun perlu untuk mengkontak pribadi misalnya ke saya, monggo aja, mungkin dari Mas Sina dengan Pak Richard nanti bisa memberikan nomor kontak email saya untuk bisa ditanya lebih lanjut. Terima kasih. LinkedIn-nya ada ya, Bu? Iya sih, tapi aku jarang pakai link. Oke, nanti. Tapi bisa aja, LinkedIn juga bisa. Ya, oke. Terima kasih. Pak Rizal, Pak Kuku? Ya kita ada LinkedIn-nya NIST, tapi kelihatannya nggak begitu aktif ya. Saya juga yang buat. Terus mungkin bisa langsung ke universitas kalau mau mendapatkan informasi atau mau melakukan tes-tes material atau ketahanan korosi suatu kondisi. Lainnya sepertinya sudah disebutkan sama Bu Sur. Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya Pak ya. Jadi gini, memang ini kan ilmu korosi ini adalah ilmu yang tidak secara langsung dipelajari di pelajaran SMA gitu ya. Cuman kalau mungkin saya men-encourage teman-teman adik-adik yang di SMA yang memang agak sedikit suka kimia, terus kemudian material, bahan gitu. Nah, memang ini adalah pintu yang bagus untuk masuk ke dunia korosi selanjutnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk tahu apa sih korosi, apa sih society orang-orang yang memang bergerak di bidang korosi, Bu Sur tadi sudah sampaikan juga. Mungkin nanti bisa mampir di web NIST atau SSBC gitu ya. Apa sih sebenarnya korosi itu, terus bagaimana sih memitigasi korosi, terus kalau kita bicara Manda knowledge-nya itu apa sih, terus kemudian mekanisme korosi, desain, terus pemilihan material, terus mitigasi dan pencegahan korosi, dan seterusnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kuku dan Pak Bu Sur bahwa memang kita di Indonesia juga ada NIST Indonesia section gitu ya. Dan kita juga merangkul adik-adik mahasiswa untuk beberapa universitas. Kita udah punya ada di ITB, di ITS, Unjani sama di UI. Jadi ada student section yang memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi media atau tempat untuk kita bisa share apa itu korosi dan untuk menaikkan ketertarikan teman-teman adik-adik terhadap dunia korosi. Dan selebihnya ya kita juga bisa siap dihubungi untuk misalkan memberikan satu kuliah tamu misalkan seperti itu, atau sharing terkait dengan apa itu korosi, apa itu mitigasi korosi, bagaimana pembinaan material dan seterusnya.
Mungkin itu ya tambahan dari saya sedikit. Oke. Oke, kayaknya sudah lengkap ya. Mungkin masih banyak sih sebenarnya yang pengen ditanya juga ya. Banyak yang perlu kita explore, tapi kayaknya waktunya di recording saya udah 44 menit ini. Pak Richard mungkin penutupnya. Oke, terima kasih Pak Kuku, Pak Rizal dan Mas Riani. Kami sangat appreciate ketersediaannya untuk melakukan wawancara kita. Nah, untuk rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini, demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Anda dapat mengirimkan saran dan kritik di bagian podcast kami. Dan pada kesempatan ini juga kita terbuka untuk kira-kira ada tema atau pembicara-pembicara yang teman-teman ingin kita undang dan kita buatkan dalam bentuk podcast. Oke, terima kasih bersama saya Richard Basari dan teman saya Sina Sulaiman. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, terima Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Yuk. Bye Stay bye. safe and healthy. Terima kasih, keep Terima healthy. kasih.